Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 13 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini, seperti biasa, saya akan membahas IHSG, mereview sedikit, serta membahas saham-saham ya, sesuai requestan. Baik, tanpa berlama-lama, karena ini juga sudah malam, saya baru bisa buat video jam segini. Ya, cukup malam, jadi kita langsung saja. Baik, IHSG hari ini ditutup di level 6.880,63 poin, mengalami penurunan sebesar 28,58 poin serta perubahan harga 0,41%. Nah, ini dari volume, dia hari ini ya terasa sekali memang pasar hari ini agak sepi. Bandar asing hari ini keluar 316 miliar. Baik, untuk IHSG sendiri, ini sebenarnya udah agak-agak rawan sekali sih. Ya, agak-agak rawan sekali. Ini gini ya, ini saya coba izin hapus. Kenapa? Biar nggak terlalu banyak garis. Oke. Mana ya? Ini gini. Oke, ini kita hapus saja dulu ya. Nah, IHSG ini kan kemarin seperti yang saya sampaikan ya. Ini ada uptrend di sini. Ini ada yang dari bawah banget pokoknya. Nih ya, dari bawah. Nih, dari bawah biru ini terus naik, batas bawahnya dinaikin. Belum pernah disentuh lagi dari tahun 2020. Oke, udah 2 tahun trendline uptrend ini belum pernah disentuh. Dan saya rasa sudah saatnya paling enggak untuk menguji ini trendline. Dan dilihat dengan adanya indikasi candle hari ini saya hapus. Oke, tadi saya gambar-gambar ya, saya hapus. Nah, IHSG ini jebol ya, dia di sini. Di low sebelumnya ini dia jebol kemarin, dan hari ini nggak kuat, justru makin jebol. Dan hari ini dia break EMA 200 ya, EMA 200 di break. Memang nggak bikin low lebih baru ya, memang nggak bikin low lebih baru, tetapi potensinya ini kalau jebol harus hati-hati sekali. Oke, karena apa? Hari ini potensi dia uji neckline head and shoulder-nya. Ya. Nah, ini dari mana Pak head and shoulder ini? Salah. Nah, pakai pen. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Potensinya seperti ini. Ya, head and shoulder-nya miring. Jadi head and shoulder itu ada 3 tipe ya. Nih, saya agak yang ke kosong dulu. Head and shoulder ada 3 tipe. Yang pertama normal, yang kita tahu. Oke. Terus turun. Nah, yang kedua itu ini gini, bikin ini dulu trendline dulu. Oke. Nah, misalnya kayak sekarang ya, IHSG kita yang sekarang. Nah, itu bisa seperti ini. Jebol. Nah, ini trendline saya panjangin. Ini kurang lebihnya. Nah, satu lagi ada juga yang seperti ini. Ya. Nih. Nah, dengan 3 ini, kondisi sekarang yang mana? Yang ini kan. Dan ini setelah saya baca-baca dan lain-lain, ini cukup powerful. Cukup powerful untuk turun ya. Jadi kalau head and shoulder seperti ini, kita masih sering melihat beberapa kali itu patah yang seperti ini. Oke, patah di mana? Di support selanjutnya. Dia nggak sampai target penurunan, misalnya gini kan, di target penurunan gini. Nah, ini biasanya bisa ngelewatin 2-3 support gitu kan. Nah, tapi seperti ini masih bisa ditemui patah di support pertama.
Nah, kenapa ini ya ini dia lebih tajam, potensinya lebih besar? Alasannya simple. Ya, alasannya simple. Kenapa? Bapak Ibu, ini gini, ini saya hapus saja dulu ya. Alasannya apa? Simple. Karena ini support. Oke. Ini support. Dia membal kan pasti disupport. Dan ini dia break dari neckline, ini juga support kondisinya. Nah, jadi dia itu sebelum jebol aja, dia udah jebol support beberapa kali. Dan ini dia terlihat ya memang 6.900, saya bilang support dijebol. Ya, terus di sini 7.000 juga support dijebol. Oke. Dia membal juga di support sebelumnya di area 7.100-an. Dia membal. Ya, jadi fix ya. Nah, dengan adanya kemungkinan-kemungkinan seperti itu dan ada kaitannya dengan krisis, bla 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 dan lain-lain, dan memang ya kalau sudah seperti ini, jadi window dressing ini agak rawan. Ya, window dressing ini agak rawan. Oke, dan ya memang kemarin saat masih di sini ya ada tarikan, saya bilang memang ya saya nggak menarik ucapan saya. Potensinya ke 8.000 window dressing. Oke, cuma kalau kita melihat real candle ini ada potensi untuk turun. Ya, turun dari mana? Satu, ini. Ya, segitiga kecil dulu. Ini turun, Bapak Ibu bisa cek ke support selanjutnya di 6.620 sampai 6.650-an. Oke, itu satu. Yang kedua, di mana? Ini di sini. Oke. Nah, break target. Bapak Ibu bisa lihat pas di abu-abu juga di 6.500. Oke. Nah, jadi ini kita harus siap-siap apabila satu catatannya ada beberapa kondisi ya. Satu, IHSG jebol ini berapa nih? 6.800, potensi ke 6.000. Ini gap kemarin berapa? 6.740 lah ya untuk tutup gap. Tutup gap. Oke. Kondisi kedua, kalau membal dari uptrend line bawah atau pondasi ya, yang kalau Bapak Ibu sering ikut saya pasti tahu maksudnya uptrend line pondasi itu yang bawah ya, kalau atap uptrend line yang atas. Nah, ini kalau membal dari uptrend line pondasi potensi technical rebound. Oke. Nah, ketiga, kalau setelah pondasi uptrend dijebol akan menuju ya 6.600-an. 6.620 sampai 6.500. Oke. Nah, di sini akan mungkin juga mengalami membal. Ya. Jadi nanti setelah di area 620 sampai 6.650 membal ke 6.700-an dan drop lagi ke 6.500-an. Oke, jadi gini ya. Ini. Kondisinya IHSG kritis seperti ini. Jadi di luar isu-isu ya, isu-isu yang lagi berkembang,
potensinya ISG itu seperti ini. Oke. Ya, technical aja udah jelek. Apalagi ditambah isu bisa mengkonfirm. Ya, baik. Jadi kita langkah-langkahnya apa? Yang mau hold, monggo hold. Saya udah selalu bilang. Ya, kalau memang lagi nggak kuat psikologis ya, hold dulu. Terus gimana Pak? Ya tabung duitnya. Gajian tabung, gajian tabung. Jangan buru-buru average down di pasar seperti ini kalau nggak mau cut loss. Tapi kalau Bapak Ibu yakin saham ini berpotensi bagus ke depannya, langkahnya apa? Nggak usah buru-buru average down dengan lihat pasar seperti ini. Ya, masih banyak memang saham yang masih bisa hijau. Cuma terbatas sekali, Bapak Ibu pasti tahu. Yang trading, yang scalping pasti ngerti. Dan memang pasar seperti ini terasa sekali swing itu susah. Ya, saya pun dengan keterbatasan waktu sampai baru bisa bikin video jam segini segala macam. Screening tuh terbatas banget. Ya, screening terbatas banget dan eh sekali lagi ya yang di grup Telegram saya mohon maaf nggak bisa bener-bener lagi nggak bisa nemenin saya bener-bener minggu depan juga penuh ya harus segala macam keluar kota dan lain-lain. Nah ini menyebabkan saya nggak bisa maksimal jadi juga mohon maaf ya dan kalau monggo bisa scalping sendiri batasi resiko. Kalau scalping 1-2% aja udah risikonya di luar itu udah cut loss gitu ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu tunggu aja ya kalau saham yang mau diinvest ya. Saham yang mau diinvest tunggu aja average down di sini. Biarin aja itu jebol nggak apa-apa. Kalau nggak mau cut loss. Kalau mau cut loss ya sudah lepas dulu. Tunggu di bawah cash sambil nabung. Gitu. Oke. Seperti itu ya untuk ISG. Ini agak lama, mohon maaf tapi mudah-mudahan bukan tebar fear, sekali lagi, tapi ini saya mencoba menggambarkan kondisi market yang lagi sedang tidak baik-baik saja. Oke, kita langsung saja ke saham pertama ada Goto. Goto ditutup di harga 212 dan perubahan harga minus 2,75%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing ini udah mulai masuk lagi. Bandar lokal 3 hari ini jualan. Goto dia masih di big distribusi yang jualan PD, KZNI, AK, yang beli ada ZP, BK, YP, CC, YC. Nah, PD, YU, ya mungkin YU ini kalau jualannya tipis, PD ini masih terus distribusi. Dari sini, ya dari sini Goto sampai bawah ini PD yang jualan. Kalau nggak percaya kita cek di tanggal 16 Juni. Ya, 16 Juni untuk Goto. Nih ya, PD yang jualan. Oke, jadi ini memang barangnya PD banyak banget, dan kalau yang kita tahu aja kan beli masif itu Telkom ya. Telkom beli di Goto Invest. Nah, saya nggak tahu itu dia pakai broker apa, ya broker apa dan harusnya Telkom saya juga belum sorry ya belum lupa belum ngecek saya Goto ini Telkom punya kepemilikan di atas 5% nggak di Goto saya lupa. Saya belum cek. Nah, kalau memang AI ya harusnya dia bisa terlihat sih dia kegiatannya seperti apa ya. Dan ini kan PD yang guyur itu memang pedes kalau PD yang guyur. Bandarnya jahat sama kayak BB ya, MG gitu. Nah, untuk Goto sendiri ini dia 212. Saya tarik Fibonacci dari low tanggal 19 September sampai sini 21 September high-nya itu ada di 210 untuk Fibonacci-nya. Oke. Nah, eh kita lihat ya, kita lihat. Kalau 210 ini masih jebol, Goto potensi kemana? Terdekat ya uji ya 210 sampai 208-an ini terdekat bisa ke 190 yang dimana area membalnya dia. Gitu. Goto akan sangat-sangat buruk kalau dia bikin low baru di bawah 181. Ya, akan sangat buruk yang berarti di mana dia ya bisa turun terus gitu. Dan ingat
IHSG kita potensinya ambrolnya dalam. Jadi kalau misalnya belum keluar goto, ya cari titik entry yang dia sekiranya bisa reversal, ya baru entry lagi. Gitu. Untuk ya sell on strength lah minimal nyelamatin modal. Kalau yang nggak mau average down. Ya. Nah, nanti mungkin dia ada pantulan di area sini ke terdekat 230-an dulu. Gitu. Ya. Nah, balik lagi ya IHSG tadi, apakah akan langsung drop? Saya rasa sih enggak kayaknya. Mudah-mudahan enggak. Ya jadi dikasih manfaatin mantul, keluar mantul, ya manfaatin itulah. Ya untuk jaga cash. Seperti itu ya untuk Goto. Lanjut selanjutnya ada MDKI. MDKI ditutup di harga 193 dan perubahan harga minus 0,52%. Lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing. Ini nggak kelihatan, bandar lokal ini masuk tipis 3 hari. MDKI hari netral, yang dia ada CP, XL, XALG, yang jualan ada YP, DR, PD, CC, BQ. Nah, untuk MDKI sendiri, ini sempat fake out dari sideways dia. Oke, di sini. Nah, tetapi biasanya kan fake out segala macamnya berusaha naik ya. Tapi dia masih tertahan di area sideways-nya. Nah, mungkin juga nanti dia akan membuat fake out kedua. Selama dia nggak bikin low di sini, ya fake out kedua mudah-mudahan baru dia naik, nanti naik terbang. Itu ya. Sempatnya ada volume tinggi di sini, tapi harganya nggak kemana-mana. Nah, ini mudah-mudahan memang masih diakum aja. Gitu. Untuk NMDKI, support terdekat di 192, resistnya sideways di 200. Oke, selanjutnya ada Aisyah. Aisyah ditutup di harga 189 dan perubahan harga positif 1,61%. Kita lihat dari volume, dia mulai menipis tapi masih di atas volume MA. Bandar asing ini masuk tipis setelah distribusi deras. Bandar lokal udah 2 hari mulai masuk. Aisyah dia netral, yang beli ada YP, YB, LG, XC, yang jualan MG, JJ, JD, DR. Nah ini ada yang guyur-guyur ya. Di atas nih CD nih. Nah, Aisyah dia kembali masuk lagi ke penannya. Jadi penan ini valid sekali ya. Valid sekali. Tetapi hati-hati, tetap hati-hati, takutnya dia jebolnya ke bawah bukan ke atas. Oke. Nah, kalau dia jebol ke atas, potensi ke area 210 sampai 210 sampai 214. Nih. Ya. Kalau dia drop ke bawah, potensinya bisa ke area 155-an. Ya, 150 sampai 155-an. Nah, dari sinilah. Tuh. Oke, untuk Aisyah, lanjut selanjutnya ada Seger. Seger ditutup di harga 740 dengan perubahan harga minus 1,33%. Kita lihat dari volume, ini juga mulai menipis terus. Bandar asing masuk tipis, bandar lokal ini jualan terus tipis. Seger dia di normal distribusi, yang jalan YP, HP, CDEP, yang beli ada OD, BK, SQ, XA. Nah, ini Seger udah mulai downtrend ya. Nih, ini garis Fibonacci berjalan ya, saya jadikan nema. Dan ini nggak kuat dia di 13. Ya di EMA 13 dia nggak kuat, ngikutin itu terus gitu. Dan ini kondisinya sekarang setelah turun, dia naik, sekarang di sini udah konsol 3 hari. Oke. Konsol 3 hari di 140 low-nya. Ya, low sebelumnya 725 tapi di sini masih 735-an 740. Nah, untuk Seger selama dia nggak turun dari 725 ini oke. Potensinya apa? Potensinya double bottom dengan breakout dari ini falling wedge tipis ini ya. Gitu. Targetnya kemana? Kalau misalnya dia beneran bisa breakout, ya targetnya bisa ke 800 sampai 900 ya.
885 sampai ke 900. Selama dia bisa break 790 kalau dikasih kuat. Nah, ini dia masih potensi dead cat bounce ya. Turun, naik, turun, naik. Nah, di sini kan kita nggak tahu. Ya, kalau turun ya udah. Nah, kalau turun, tunggulah di sini tempat 75 atau area 500-an angka psikologis. Nah, kalau dia ini ada gap ya, seger di bawah. Ini area di mana? Di sini di area 650. Tunggu aja di situ. Oke, untuk seger. Lanjut saja ada SMDM. SMDM ditutup di harga 380 dan perubahan harga minus 6,86%. ARB volumenya ini masih tipis. Bandar asing ini keluar tipis hari ini setelah ada akumulasi kemarin. Bandar lokal masuk tipis setelah 2 hari distribusi. SMDM di normal akumulasi yang beli MG, MK, YBHP dan jualan YP, AK, PD, XL. Nah, MG 382 sekarang 380 ya, areanya dia beli di situ dan dia nampungin ARB. Ya, yang ARB-in retailnya jualan panik. Untuk SMDM karena dia ARB, potensinya besok masih ARB lagi. ARB lagi berarti besok itu paling enggak uji 7. Nah, 354. Oh, 7% lebih. Ya 354 nih bisa nih, 354. Nah, 354 356 lah ke arah situ. Dan situ balik lagi ya, area support dan dia membal kemarin di situ. Nah, bisa membal nggak? Potensi membal. Nanti dia membal lagi naik sampai 400-an sini. Nah, bikin apa? Head and shoulder potensinya gitu. Ya, kira-kira mungkin akan seperti itu untuk SMDM. Oke, selanjutnya ada TINS. TINS ditutup di harga 1350 dan perubahan harga minus 3,57%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini masih terus jualan. Bandar lokal, dia distribusi juga hari ini. TINS, dia di big distribusi, yang jualan ZP, BK, MGCS, yang beli ada YP, GR, YB, PD. Nah, ada distribusi yang cukup besar, dan dia break lagi di 1370 kemarin sempat naik ya, bagus, tapi di hari ini justru tertekan. Nah, untuk TINS ini nah, ini bisa juga seperti ini dia. Jadi besok ini 1350 ini harusnya support bagi si TINS. Kalau dia membal ya bagus lah. Dan bisa tutupan di atas 1380 lagi, itu lebih bagus lagi untuk TINS. Ya, ini ada MA13, dia ketahan di sini. Nah, ini dia udah mulai mau mengakhiri downtrend ya. Ternyata dia lanjut turun lagi. Gitu ya. Nah, ini kalau kita cek, ya dia bikin double bottom lebar. Nah, kalau ini break ya terbangnya jauh gitu. Cuma kalau break ya, dan ingat pasar kita tadi ISG-nya potensinya ke bawah. Jadi kalau untuk sahamnya ini rally ke atas agak sulit gitu ya. Apalagi saham-saham di area-area support ini bahaya. Kalau lagi downtrend. Kenapa? Bahayanya ya jebolnya makin dalam terus. Kalau di resisten ya udah wajar kena resist jualan karena ISG turun. Gitu. Tapi kalau udah di bawah support terus nggak mau ditahan ya udah ambles. Karena apa? Misal gini, TINS ya, saya grup SD, terus ada grup lain-lain segala macam. Saat bilang TINS buy segala macamnya, selnya di bawah 1260. Apa akibatnya? Begitu dia jebol 1260, semua grup CL, 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 ya akhirnya ambles. Ambles di sini orang telat, yang paniknya telat, besoknya ikut CL. Yang kurang telat lagi, lebih telat lagi,
CL lagi gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih alasannya kalau ISG kita ada di area support. Oke, lanjut selanjutnya ada SBMA. SBMA ditutup di harga 242 dan perubahan harga positif 5,22%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini. Sebandar asing ini masih terus jualan, bandar lokal dia keluar tipis. Netral, SBMA dia netral, yang beli ada BQ, XL, PDXA, yang jualan YP, AK, CCDR. Ya. Untuk SBMA sendiri ini dia sudah mencapai target penurunannya di sini di 230 dengan sekarang kondisinya saat ini kondisi double bottom ya SBMA. Kondisinya double bottom, volume hari ini cukup oke. Harusnya besok ini SBMA bisa uji MA 200 di 250 untuk SBMA. Oke, harusnya. Hari sebelumnya dia mau coba naik cuma gagal. Dan kebanting gitu ya. Nah, cut loss-nya di mana? Cut loss di bawah 230 ini hukumnya wajib untuk SBMA. Dan harus hati-hati. Ya, ini juga hati-hati sebenarnya. Kenapa? Kalau kita tergantung view kita ngeliat ya. View-nya ini saya geser sedikit, ternyata potensinya double top. Di sini naik. Dia di neckline. Ya, kalau dia sampai gagal di 230, SBMA ini bisa turun cukup dalam. Balik ke 145 lagi. Atau terdekat 200 dulu. Ya, double topnya di 200 bisa patah, dia rounding naik, agak naik ke atas 230 ya patah double topnya. Selama. Seperti itu ya untuk SBMA. Oke, lanjut saja ada ERA ditutup di harga 406 dan perubahan harga positif 0,5%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini masih masuk tipis, bandar lokal terus jualan. ERA dia di big distribusi, yang jualan CC, CP, LGNI, yang beda KI, KK, CSXA. Nah, untuk ERA sendiri ini areanya sudah low banget. Dia udah terhitung super downtrend ya. Super koreksi si ERA ini. Tetapi jeleknya dia bikin low baru. Nah, dia bikin low baru nih. Nah, ini jeleknya untuk si siapa? ERA. Kalau dia nggak bisa balik naik at least ke sini 440 442 ini nggak bisa break ya terus lanjut turun terus. Nah, ini kan dia potensinya udah bikin candle nih. Ya, bikin candle pembalikan. Kalau besok hijau bisa ke 420, ERA itu menarik banget. Ya, candle andalan kita merah, satu kecil di sini dan ada hijau. Nah, itu mudah-mudahan dia bisa break. Cuma sayang dia bikinnya low baru. Coba kalau misalnya dia yang biasa seperti ini gitu ya, naik. Nah, dia nggak bikin low baru, dia dari sini naik ke sini, terus dia gini, break. Nah, itu lebih bagus. Dan perlu diingat, pasar juga lagi jelek, jadi harus hati-hati. ERA kalau di 420 nggak kuat, potensinya masih dead cat bounce untuk ERA. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Karya. Karya ditutup di harga 324 dan perubahan harga positif 13,29%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar asing ini 3 hari masuk, bandar lokal masih masuk hari ini. Karya hari ini di peak akumulasi, yang beli TF, IU, AK, XA, dan jualan PD, CP, YP, XL. Nah, untuk Karya ini sebenarnya candlenya bagus. Ya, dengan dia posisinya breakout. Nah, cuma yang saya agak khawatir itu satu sebenarnya. Dia saat rounding di bawah jarang ya langsung bisa breakout gini. Jarang, dan ini sahamnya saham yang Bapak Ibu tahu lah, gorengan perih gitu kan. Dan dia habis dari double top langsung
ya target tercapai dia langsung membal. Nah ini masih 50-50, tapi memang menarik ada bandar TF yang masuk. TF ini juga agak ngeri mainnya. Nah kalau Karya besok mau coba masuk, ya ikut scalpingnya si Karya, kalau dia ikut volume ya naik, itu terdekat paling ke 338, 340. Sisanya dari situ udah pasang TS. Pasang trailing stop aja udah. Nih di sini udah 3%, begitu dia naik ke sini, misalnya gitu kan, naik Karya kayak hari ini berapa persen? 13%. Berarti kesinian. Nah, ini udah pasang TS aja. Rawan nggak kuat karena udah resistnya dia. Oke, tapi kalau dia besok bikin langsung drop, terus bikin di sini, bikin harami ya, beres harami, ya potensi dia turun lagi sampai ke 235 lagi, baru mungkin rounding naik lagi untuk Karya. Selanjutnya ada call. Call ditutup di harga 352 dan perubahan harga minus 6,88%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing 2 hari ini masuk, bandar lokal masih terus distribusi. Call, dia di big distribusi, yang jualan SH, CPPC, yang berada MG, YP, ZR, AZ. Nah ini MG beli cuma nggak terlalu banyak ya. Nah, call ini kondisinya dia juga dead cat bounce. Kenapa? Karena bikin low baru dari low sebelumnya di tanggal 5 Oktober. Hari ini dia ARB ya. ARB terdekat support di 300 untuk call. Dan itu memang perih. Dalam ya, dalam banget ini. Untuk call. Ini berapa? 300? 14%-an. Ya, sabar aja, tunggu di area 300. Mungkin dia akan membal kecil. Nah, manfaatin itu untuk sell on strength. Dia dead cat bounce nanti. Tapi, ya satu lagi. Tapi kalau misalnya besok tiba-tiba bangun call, jadi dia potensinya ada double bottom. Ya, double bottom ke neckline di 470-an, 468 sampai 470. Dia break, bisa lanjut naik. Gitu. Ya, ada dua spekulasi kalau besok bangun si call. Seperti itu ya. Lanjut selanjutnya ada SRTG. SRTG ditutup di harga 2.620 dan perubahan harga positif 3,15%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia mengecil volumenya. Bandar asing hari ini masuk, bandar lokal ini udah 3 hari keluar. SRTG di hari netral yang beli ada BB, BK, SQYU, yang jualan PD, CS, CC, BR. Ini ada BB ya, yang nampung BB tuh nggak tahu, saya jadi suka aja bandar BB ini mainnya agresif dia nampungnya. Nah untuk SRTG ini potensinya double bottom karena datang dari atas ya, dari atas ke bawah. Di sini neckline support pas banget, dia ketahan. Nah potensinya hijau potensinya naik gitu. Nah memang kemarin SRTG kita udah cut loss ya di sini ya. Ini ya, ini cost berapa? 2630. Oh belum, di sini cut loss-nya ya di hari ini. Kemarin cut loss ya. SRTG-nya malah terbang. Ya, ini dia bikin low di sini ya, bikin candle di sini. Mudah-mudahan memang ini bisa rebound. Cuma bedanya dia kena MA 200 nih. Nah, sebelumnya kan berhasil break. Begitu berhasil break, dia rally. Nah, ini kalau dia gagal break, ya potensinya turun ya, bisa dead cat bounce ngeliatnya. Seperti itu. Ya, karena ini dia habis double top ya, nyentuh target, dia ke sini. Nah, takutnya itu dia takutnya waving turun. Dead cat bounce bukan double bottom. Untuk SRTG. Seperti itu ya. Lanjut selanjutnya ada Excel. Excel ditutup di harga 2470 dan berubah harga positif 0,82%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini terus jualan, bandar lokal ini jualan.
Excel dia di small distribusi, yang jualan BK, CSZP, yang beli ada KK, YU, DRAZ. Nah, untuk Excel sendiri ini dia sebenarnya super sideways ya. Ya bisa dibilang super sideways karena ini harganya di sini-sini aja nih Excel. Nah, gini. Ya, ini tapi gede banget memang, gede banget potensinya. Potensinya itu dari bawah ke atas 25% sideways-nya. Secara big. Ya, kalau mau kecil ya di sini. Nah, ini dia inside bar atau ibu mengandung ya, bisa dibilang gitu karena candlenya lebih kecil. Ini harusnya besok Excel pasti bisa hijau dengan menguji ke 2500 dulu terdekat. 2500 berapa nih ya? Nih. Ya 2550 terdekat ke sana dulu. Untuk Excel kalau dia besok bisa hijau. Oke. Support di mana 2400. Jadi main range-nya 150 ya untuk Excel. Mudah-mudahan main di sini aja. Oke, lanjut selanjutnya ada best ditutup di harga 158 dan perubahan harga minus 0,63%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini udah 2 hari masuk, bandar lokal masuk tipis. Base dia netral, yang jualan ada DH, GR, KKFC, yang ada YP, SU, AZ, AK. Ini YP nampungin. Nah, untuk base, nah ini adalah head and shoulder tipe ketiga yang tadi saya tunjukin. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa break kalau nggak kuat. Ya, ini jelas banget ya. Jelas banget ini. Jelas banget. Nah, jadi kalau dia base nggak kuat di 155 dan itu drop, potensinya seperti biasa ada target penurunan ya jelas. Bentar. Nih. Dia break besok di sini bisa ke 133, 135. Kalau yang atasnya pucuknya ini break bisa ke area 115-an. Dan ini area support untuk base. Dan diingat ya, Bekasi Fajar Industrial Estate. Nah, kita nggak tahu dengan bisnisnya dia itu akan terdampak dengan apa gitu kan. Tapi nanti industri dengan resesi ya akan berat juga. Jadi ini berpotensi untuk turun juga. Itu ya. Nah, tapi nggak tahu lah kalau masalah dari luarnya yang mudah ya. Tapi ini kalau kita lihat, ya ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri bentukan seperti itu. Terakhir ini ada EMA 55 masih di sini jaga. Ya tinggal kita lihat aja support psikologisnya mampu nahan base nggak untuk naik lagi. Seperti itu. Lanjut saja ada Siko. Siko ditutup di harga 222 dan perubahan harga positif 20,65%. Siko secara volume dia tinggi tapi nggak setinggi sebelum-sebelumnya. Bandar asing hari ini masuk hijau, bandar lokal ini udah masuk 3 hari. Siko di hari ini big akumulasi yang beli YP, MGBQ, yang jualan KK, CC, SCDLS. Ini ada bandar YP, bandar MG mainin Siko dan langsung gila ya. Dan Bapak Ibu bisa cek dia setiap kali rounding membal langsung cepat ujinya. Nah, yang membedakan Siko hari ini bisa tutupan di atas 220. Kemarin yang tuh 220 aja udah loyo gitu kan. Nah, ini dia nembus 220. Nah, untuk Siko kalau mau uji atau cari besok 1% 2% harusnya bisa dengan beli pagi gitu ya. Harus ada volume up ke 230. Cuma kalau dia langsung gap up terbang jangan dibeli. Ya jangan dikejar. Potensinya bisa turun. Lebih bagus dia
beli bareng di seharga sebelumnya, mudah-mudahan gitu terus terbang. Nah, resist selanjutnya di 240. Oke, kalau dia bisa break potensi ke 260 target dari double bottomnya si Siko. Ini jelas banget. Seperti itu ya. Kalau besok dia nggak kuat, ya potensinya turun lagi. Sampai ke CD 180-an untuk Siko. Oke, saham terakhir ada BP. BP ditutup di harga 142 dan perubahan harga positif 6,77%. Kita lihat dari volume, di atas volume MA, bandar asing ini 2 hari masuk, bandar lokal udah nggak bisa ditanya kok BP. Dia masih di back akumulasi, yang beli II, BK, CCGR, yang jualan CP, XAINAN. Nah, sebenarnya secara ini pun agak aneh ya. Agak aneh sebenarnya dari Broxamnya aja udah aneh. Kenapa? Kalau sehari masa sih bisa terus 50 miliar terus ya, terus bisa dia pokoknya intinya bisa nabung 1 miliar terus sehari, 100 miliar terus. Itu saya rasa agak agak mengerikan juga ya. Dan BP ini saya nggak tahu ya, tadi saya coba hitung di grup juga saya coba hitung. Sahamnya dia yang beredar dengan yang ada di mana di beredar dan yang ditampung II ini banyakkan II gitu daripada yang beredar, dan itu aneh juga gitu ya agak aneh. Bisa jadi ini jualan tapi pakai sekuritas lain, itu bisa juga. Oke, nah di luar dari itu kita coba lihat secara teknikalnya. Ya, secara teknikal ini dia ada channel nih turun ke bawah. Jadi dia udah 1-2 uji ya. 2 kali nguji masih gagal dan bikin hammer terus. Nah, ini udah mulai downtrend ya sinyalnya. Dan di MA10 ini nggak berhasil terus ditembus. MA13, sorry. MA13. Resisten ada di 144 sampai 145 untuk B. Kalau dia nggak kuat, potensi turun ke 120 nguji EMA 200-nya. Oke, seperti itu ya untuk BP, ini udah mulai downtrend. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf cukup panjang videonya. Ya, saya harap tadi penjelasan ISG saya bisa membantu Bapak Ibu untuk melihat ya view-viewnya dan bisa berjaga-jagalah terhadap kemungkinan terburuk di ISG. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.